Kembali lagi dalam, video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri, mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Di pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai manajemen user interface pada SPK dan internasional SPK. User interface. User interface adalah sebuah media komunikasi antara si pengguna dengan sistem. Secara spesifik, SPK merupakan sebuah sistem di mana penggunanya adalah orang yang memiliki wewenang penuh di dalam menentukan pilihan. Artinya, pengguna SPK adalah orang atau sekelompok orang atau institusi yang power dan kekuasaannya cukup dominan, sehingga media komunikasi pada SPK menjadi salah satu perhatian penting untuk dipelajari. Pada dasarnya, pemahaman interface pada sistem penunjang keputusan sama dengan interface pada sistem informasi secara umum. SPK tidak harus diartikan sebagai sebuah sistem berbasis komputer, begitu juga dengan sistem informasi. Penekanannya di sini adalah pada kata sistem, bahkan dapat bermakna bebas intervensi dari komputer. Pada pembahasan user interface yang merupakan satu bagian dari 3 bagian komponen SPK harus menempatkan si aktor atau user sebagai pihak yang harus terpenuhi kebutuhan informasinya. Jadi, keberhasilan sebuah user interface pada sebuah sistem ditentukan oleh seberapa terpenuhi dan terpuaskannya si user atau aktor tersebut. Perkembangan teknologi pun berpengaruh besar atas pengembangan dan inovasi user interface ini. Perkembangan atas temuan-temuan dan inovasi-inovasi baru di bidang teknologi komunikasi, IT, dan hardware memungkinkan adanya perubahan gaya, jenis, tipe, dan fitur dan dari input ataupun output device. Tentu kondisi ini pun mempengaruhi gaya, jenis, tipe, dan keinginan si user atas sesuatu data atau informasi yang dibutuhkan. Kondisi ini pun akan berpengaruh terhadap rancangan interface yang dikembangkan. Khususnya interface pada SPK, kadangkala para aktor dan pembuat keputusan berkeinginan untuk dapat berinteraksi dengan komponen model secara langsung. Kemampuan akses akan komponen model secara langsung memungkinkan para aktor merasa secara eksplisit terlibat langsung di dalam proses pembuatan keputusan. Sehingga SPK bukan hanya sebagai sebuah black box sistem yang hanya mampu menyarankan keputusan terbaiknya dari proses pemodelan dan dari si pembuat keputusan hanya beraksi atas saran keputusan tersebut. Namun SPK seharusnya merupakan sebuah white box system yang secara transparan menyajikan proses teknis atas model yang bekerja di dalam menyajikan saran keputusan terbaik. Makna user pada user interface pada bidang pengembangan sistem informasi sebenarnya yang dimaksud dengan user atau aktor bagian yang berinteraksi dengan sistem lewat sebuah media secara teknis dapat saja berupa manusia atau sistem lain. Jadi user tidak harus berkonotasi manusia. Misalkan pada sistem pengkajian di sebuah perusahaan dapat saja semua data dan informasi dari sistem tersebut memang dibutuhkan oleh sistem lain untuk melakukan transaksi atau proses lainnya. Artinya komunikasi satu sistem dengan sistem lain tersebut media interface tentunya sangat dibutuhkan dan sistem pajak menjadi pengguna dari sistem penggajian. Jadi jika digambarkan dalam bentuk use case diagram, definisi user interface secara umum dapat saja digambarkan seperti pada gambar 8. Di sini ada sistem aktor dan human aktor, di mana dia mengakses use case yang ada pada sistem tersebut.
Atau contoh SPK untuk menentukan arah cerdas bagi kendaraan pada sebuah simpangan melalui lampu lampu lalu lintas yang memiliki desain yang spesifik, di mana lampu lalu lintas tersebut menjadi sebuah alat atau bagian yang menggunakan keputusan hasil perhitungan atau algoritma dari bagian lain, di mana data yang digunakan merupakan data yang ditangkap langsung menggunakan sensor. Artinya lampu lalu lintas ini adalah sistem aktor. Di sini lampu lalu lintas merupakan sistem sebagai pengguna hasil olahan data berdasarkan algoritma tertentu untuk menjalankan sebuah keputusan. Kemudian di sini ada International Decision Support System. Perbedaan negara, bahasa, dan budaya adalah sebuah fakta yang tidak dapat dihindari. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan, namun tetap perbedaan jangan diubah menjadi sebuah ideologi atau isme. Menyikapi perbedaan tersebut khususnya di bidang SPK tentu ada cara dan metodenya. Yang pertama di sini ada konsep GDSS, International Decision Support System atau INDSS memiliki konsep yang sejenis dengan Group Decision Support System atau GDSS, di mana SPK ini memfasilitas dan membantu para pengambil keputusan secara bersama-sama di dalam menentukan keputusan terbaiknya. Pada GDSS, para pembuat keputusan tersebut di dalam menyelesaikan satu kasus permasalahan dapat terdiri dari 2 atau lebih aktor yang secara bersama-sama berkolaborasi dan berkomunikasi mengambil keputusan atas permasalahan yang sedang dihadapi bersama. Fasilitas komunikasi harus menjadi ciri khas yang harus dimiliki GDSS. Komunikasi antara lebih dari 2 aktor tersebut dapat berupa aktivitas di dalam penentuan akhir keputusan atau berinteraksi di dalam pemodelan, atau komunikasi mengenai data atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Inovasi ide pemodelan sangatlah dibutuhkan. SPK yang bersifat multi objektif dan multi kriteria dapat menjadi ciri tersendiri dari GDSS ini. Di sini ada gambar 9 yaitu ilustrasi GDSS atau Group Decision Support System. Yang kedua, International DSS. Merupakan SPK dengan multi aktor. Perbedaan yang spesifik adalah di mana para aktor pada International DSS dapat berasal dari berbagai negara. Penekanannya di sini adalah bahwa setiap aktor pada INDSS dimungkinkan memiliki budaya, cara pandang, dan tentu saja perbedaan bahasa. Di sini si pengembang SPK harus mampu dan paham mengenai perbedaan fundamental dari aktor-aktor tersebut agar supaya perbedaan perbedaan tersebut tidak menjadi permasalahan di dalam komunikasi antar aktor tersebut. Yang ketiga, konsekuensi logis. Bahasa menjadi konsekuensi logis dari perbedaan antara aktor tersebut. Interface yang dikembangkan tentu harus mengakomodir perbedaan tersebut. Hal lain adalah simbolisasi. Ada berbagai simbol baik bagi sebuah budaya di sebuah negara, namun bermakna jelek bagi negara lain. Si pengembang pun harus memperhatikan penggunaan simbol-simbol pada pengembangan internasional DSS tersebut. Sekian